Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan dalam Renungan Harian menurut Almanak HKBP. Apa kabar saudara? Semoga baik-baik saja ya. Dan doa saya saudara tetap sehat dan teruslah penuh semangat berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan dapat bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita di dalam melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, berkat yang baru yang Engkau berikan bagi kami pagi ini. Tuhan, kami percaya setiap hari-hari hidup kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami, jika kami tetap memautkan hidup kami hanya kepadamu. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pendengar dan pelaku firman yang baik di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu membawa kami ke dalam kehidupan yang lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 6 Juli 2023 tertulis dalam kitab Lukas 8 ayat 21. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, saya akan bacakan bagi kita semua. Alai nina Jesus mamadok nasida. Akaon na ubege jala mamarangehon hata ni debata, ido dainang. Ido aka anggiku. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, Yesus mau menjelaskan bahwasanya hubungan kedekatan kita dengan Dia bukan didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau hak-hak istimewa yang ada di dalamnya. Melainkan hubungan kedekatan kita kepada Tuhan adalah merupakan ketaatan melakukan firman-Nya. Orang-orang yang mendengar dan mematuhi firman Tuhan adalah sesungguhnya sedang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dapatkah kita katakan bahwa orang demikian adalah orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai miliknya? Orang semacam itu akan tumbuh ke arah kedewasaan rohani yang menghasilkan buah tentunya. Namun, bila orang hanya mau mendengar saja tetapi tidak melakukannya, maka firman itu tidak berguna, tidak bermanfaat bagi hidupnya. Hari ini kita mau diingatkan bahwasanya orang yang menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan, merekalah yang menjadi kekasih hati Allah. Mereka adalah ibu. Mereka adalah saudara Yesus Kristus, sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar. Ketika kita mendengar, apa yang kita dengarkan, kita renungkan dalam-dalam di dalam hati kita. Sehingga di dalam perenungan itu, kita dimampukan untuk melakukan firman dengan baik di dalam kehidupan kita. Berulang-ulang di dalam khotbah saya katakan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan itu bukanlah satu hal yang mudah. Di mana setiap hari kita diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang mungkin bisa menghambat kita untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kita.
banyak perbuatan dosa yang menggoda kita, sehingga kita lupa akan perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Hari ini kita diingatkan, sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen, pengikut Kristus sejak lama, tetapi itu tidak menjadi satu jaminan bagi kita menjadi kekasih Tuhan, menjadi saudara Yesus ketika kita tidak melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan? Hari ini kita diajak untuk merenungkan apa yang sudah kita perbuat di dalam kehidupan. Jika kita sudah melakukan, teruslah lakukan. Baik atau tidak baik waktunya, senang maupun susah, tetaplah menjadi pelaku firman, berbuat kebaikan, taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun engkau dihantam oleh berbagai pergumulan, dihantam oleh berbagai pencobaan, mungkin engkau dibenci banyak orang, engkau direndahkan orang lain. Hari ini kita diingatkan, kita akan menjadi sahabat, menjadi saudara, bahkan menjadi ibu Yesus Kristus ketika kita setia melakukan firman-Nya. Firman Tuhan yang selalu mengajar kita, yang selalu mengingatkan kita untuk melakukan banyak hal baik di dalam kehidupan. Segala perbuatan jahat, segala perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, yakinlah itu tidak akan berlangsung lama. Jika kita merasakan keuntungan daripadanya, percayalah itu adalah sia-sia. Dan hari ini kita diingatkan untuk tetap setia di dalam melakukan firman Tuhan. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi jadilah pelaku firman yang setia di dalam hidupmu. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu kami sering gagal melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Karena begitu banyak tantangan, begitu banyak pergumulan. Tuhan, kami sering menuruti keinginan daging, keinginan dunia yang kami pikir dapat mendatangkan sukacita kepada kami. Hari ini kami diingatkan bahwasanya sukacita yang datang dari dunia ini, itu pastilah sementara dan sia-sia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu, agar Engkau memberikan kekuatan hati bagi kami, untuk tetap setia di dalam firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang baik, di dalam perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Kami tahu ini tidak mudah Tuhan, tetapi kami percaya kami akan dapat melakukannya jika Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam segala pekerjaan kami, mampukan kami untuk melakukannya dengan baik, sebagaimana Tuhan mengajar kami di dalam firman-Mu. Di dalam setiap pergaulan kami, persekutuan kami, baik di tempat kami bekerja, di tempat kami tinggal, maupun di gereja. Biarlah di dalam persekutuan kami mewujudkan sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan di dalam firman. Sehingga setiap perkataan kami menjadi sukacita. Setiap perkataan kami menyembuhkan hati yang luka. Dan perkataan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, mampukanlah kami untuk memperkatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Biarlah firman-Mu yang menyertai, karena di dalam firman-Mu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, orang tua, anak-anak, dimanapun mereka berada. Engkaulah yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa permohonan kami. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.